sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah umurnya. Bukan hartanya, bukan emasnya, bukan simpanannya, tapi adalah umur dan waktunya. Itu yang paling berharga. Kenapa demikian? Karena semahal apapun emas yang dipakai oleh wanita, sebanyak apapun harta yang disimpan oleh seorang pengusaha, ketahuilah masih ada yang lebih kaya dari dia. Semahal apapun arloji, ada yang harganya ratusan juta, masih ada yang mampu membelinya. Tapi lihat, ketika waktu telah berlalu dari kita, dan sekarang sudah jam 9 lewat 25 menit, adakah di antara kita yang mampu mengembalikan jam 9 lewat 24 menit? Semenit aja. Walaupun dunia dan seisinya kita tukar dengan 1 menit yang telah kita lewati, kita tidak akan pernah mampu untuk membelinya. Umur ini adalah merupakan modal kita untuk membeli kebahagiaan di negeri akhirah jika kita mampu mempergunakannya dalam ibadah. Dan apabila kita tidak mampu mempergunakan nikmat umur ini dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, bisa jadi malapetaka bagi kita. Sedangkan kita hidup di dunia, Pak, terbatas. Umur kita antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Seandainya ada orang yang umurnya saat ini 70 tahun, ketahuilah dia termasuk orang yang sedikit. Tapi normalnya 60-70, 60-70 selesai. Apakah waktu yang sangat singkat ini kita hanya kita gunakan untuk mengejar dunia, untuk memuaskan daripada syahwat dan nafsu kita, tanpa kita di sana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai. Sayang. Dari karenanya sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah umur dan waktunya. Dari karenanya jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga dikatakan al-ihsanu ila man asaa ilaihi afdal li'annahu yadullu ala kamali imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa gahri nafsihi. Berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita itu lebih utama dan lebih istimewa. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat baik kepada orang yang berperilaku jahat kepadanya, itu menunjukkan atas kesempurnaan iman yang ada di hatinya, dan menunjukkan ketulusannya, dan menunjukkan kekuatan yakinnya, dan itu menunjukkan bagaimana dia adalah orang yang termasuk di dalam melawan segala ajakan nafsu dan syahwatnya. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hamba-hamba yang membalas keburukan, kegaduhan, kebencian dengan kedamaian dan persaudaraan, mereka adalah disebutkan di dalam Al-Quran wa ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di permukaan bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang jahil menyapa mereka, mencaci mereka, galu salama, mereka hanya mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Dari karenanya orang yang menyakiti dan mengganggu muslim lainnya, hamba-hamba Allah, sungguh dia telah memikul sebuah dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Itu. Siapapun hamba Allah jangan kita sakiti. Siapapun hamba Allah jangan pernah kita menyakitinya. Apa pengaruh ketika seseorang menjaga ucapannya? Hati-hati, wabil khusus kita di akhir zaman, kebanyakan orang binasa karena kata-kata yang keluar dari lisannya. Ada lisan bentuknya sangat kecil tapi bahayanya yang begitu besar. Berapa banyak orang yang kecewa, yang terlukai, yang mana sakit hati mereka gara-gara kata-kata yang keluar dari lisan kita. Dari karenanya di lisan bentuknya memang kecil, namun bahayanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikat keimanan kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga mengikat keimanan kepada Allah dan keimanan dengan hari akhir dengan bagaimana seseorang benar-benar menjaga setiap kata-kata yang keluar dari lisannya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, buktikan keimananmu kepada Allah.